Halo semuanya, nama saya Shane Edwin, NPM saya 1851089. Hari ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Pak Rino. Nah, topik yang saya ambil hari ini itu proses kredit pada umumnya, fungsi dan peran perjanjian kredit, fungsi dan peran agunan, dan jenis-jenis lembaga jaminan di Indonesia. Nah, pertama-tama di bank itu ada beberapa produk kredit. Contohnya untuk modal usaha biasanya disebut dengan kredit modal kerja atau biasa disingkat dengan KMK. Ada kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan mobil atau motor, biasa disebut KPM. Dan proses-proses kredit itu pada umumnya seperti ini. Pertama, calon debitur menghampiri marketing kredit. Nanti dari marketing kreditnya itu bakal minta data-data pendukung pribadi, contohnya seperti KTP, KK, terus NPWP. Nah, nanti setelah diminta data pribadi juga diminta data-data agunannya. Kalau rumah itu contohnya sertifikat rumah, kalau mobil itu contohnya seperti BPKB, terus STNK. Nah, pertama-tama kalau udah lengkap berkasnya, marketing kredit akan ngajuin BI checking. Nah, BI checking ini untuk apa? BI checking ini untuk kita bakal nilai debitur ini ada macet nggak di tempat lain. Terus debitur ini ada pinjam di mana aja. Nah, itu bakal menjadi sebuah penilaian dari bank untuk bisa nyairin kreditnya si debitur ini. Nanti bakal dilihat gimana performa debitur untuk membayarnya. Nah, setelah BI checkingnya udah oke, nah marketing kredit ini ke bagian appraisal. Bagian appraisal ini untuk apa? Nah, bagian appraisal ini kerjanya untuk contohnya nih, ini rumah. Appraisal bakal nilai, oh ini rumahnya contohnya 1 miliar. Oh, jadi tugasnya appraisal gitu untuk kira-kirain nilai agunannya berapa. Nah, contohnya kalau udah masuk nilai jaminannya untuk nilai kreditnya, maka marketing kredit bakal ngajuin proposal ke pimpinan bank. Nah, nanti pimpinan bank ini yang akan menentukan kredit ini bakal cair atau tidak. Nah, kalau contohnya cair, disetujuin, maka nanti marketing kredit bakal ngorder ke legal bank. Nah, itu biasanya legal bank itu order ke notaris, ataupun bisa juga legal bank itu buat perjanjian kredit bawah tangan. Nah, perjanjian kredit bawah tangan ini biasanya digunain pas untuk kredit pemilikan mobil, atau contohnya agunannya itu mobil. Jadi perjanjian kreditnya itu di bawah tangan. Kalau contohnya rumah biasanya bakal pakai notaris sih. Jadi ada beberapa berkas yang biasa di order sama legal bank ke notaris. Itu contohnya perjanjian kredit, surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, PPJB perjanjian pengikatan jual beli, AJB akta jual beli, dan akta fidusia. Nah, habis itu kita akan membahas perjanjian kredit ini apa. Nah, perjanjian kredit ini adalah perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur. Nah, krediturnya ini dalam hal ini itu bank, yang mana yang bakal ngelahirin hubungan hutang piutang. Nah, di sini debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur berdasarkan syarat dan kondisi yang telah mereka sepakati. Nah, ada beberapa perjanjian kredit itu ada beberapa isinya. Yang contohnya ada bunga, terus ada jangka waktu pinjamannya, terus besarnya pinjaman, asuransi, terus yurisdiksi dan domisili. Nah, biasanya dalam bank di perjanjian kredit yang digunain di bank itu biasanya di dalam bentuk akta notario gitu. Nah, agunan ini untuk apa sih? Nah, agunan ini merupakan aset dari debitur yang dipercayakan kepada debitur.
sebagai jaminan. Agunan ini bisa berpindah kepemilikan. Contohnya kalau debiturnya gagal memenuhi kewajibannya, maka kepemilikannya ini dapat berpindah tangan kepada kreditur gitu. Agunan itu ada dua. Pertama itu agunan properti, itu biasanya rumah sama ruko. Terus ada juga agunan benda bergerak, contohnya mobil, motor, logam mulia gitu. Kalau biasa mobil, motor sama mesin itu biasanya pakai fidusia. Kalau tetap, contohnya kayak rumah, itu pakai APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Nah, di Indonesia itu ada beberapa lembaga jaminan. Yang pertama itu gadai. Nah, menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai itu merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang yang didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang. Nah, itu. Terus objek-objek dari gadai ini bisa aja benda bergerak, contohnya perhiasan. Terus benda-benda yang tidak berwujud itu contohnya surat piutang. Contohnya kayak SK pengangkatan PNS, nah itu juga bisa digadai. Nah, yang kedua itu fidusia. Fidusia ini diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, pengertian fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu fidusia itu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, nah, tetap dalam penguasaan pemilik benda, tapi surat-suratnya itu dikuasain sama kreditur. Gitu. Nah, contoh objek jaminan fidusia itu bisa aja inventory, terus piutang, terus peralatan mesin, kendaraan bermotor. Yang ketiga itu ada hipotek. Nah, hipotek ini diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, hipotek ini adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Nah, dalam hipotek ini objeknya itu kapal dengan isi 20 meter persegi. Nah, gitu. Yang keempat itu adalah hak tanggungan. Hak tanggungan ini diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Itu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, jadi pemegang hak tanggungan pertama ini mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan kalau si debiturnya gagal memenuhi kewajibannya gitu. Sekian dari saya, terima kasih.